Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani ya rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan dalam belajar. Puji bagi Allah yang telah memberikan dan menjadikan kita seorang talib ilmi, seorang yang belajar, seorang yang meniti jalannya orang-orang yang mencari surga, yang merupakan perjalanan yang sangat mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan dengannya jalan ia menuju surga. Jalan orang-orang yang mencari surga adalah jalan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang belajar. Para ulama menjelaskan seperti Al-Imam Al-Mubarakfuri di dalam kitabnya Syarah Tuhfatul Ahwazi menjelaskan makna man salaka, yaitu orang-orang yang menempuh perjalanan. Ada dua makna. Pertama adalah makna hissiyah dan juga ada makna ma'nawiyah. Mencari ilmu syar'i secara hissiyah, seperti kita yang berjalan dari rumah menuju masjid, menuju majlis al-ilm, menuju pada pesantren, menuju tempat kajian, maka kita dikatakan man salaka tariqan hissiyah, yaitu berjalan mencari ilmu syar'i secara nyata. Dan yang kedua adalah ada makna, yaitu mencari ilmu syar'i secara ma'nawiyah. Secara makna seorang tersebut mencari ilmu syar'i, seperti seorang yang mungkin berhalangan tidak hadir, atau orang-orang yang memang belajar dari jauh. Dan sekarang sarana-sarana untuk belajar sangatlah banyak, sehingga kita bisa belajar dari rumah. Seorang talib ilmi mengikuti kajian-kajian para masyayikh, mengunjungi situs-situs para ulama masyayikh. Dan kita pada zaman saat ini sangat mudah sekali untuk belajar, di mana kita juga melakukan siaran langsung atau merekamnya, sehingga bisa dipelajari, didengarkan di manapun dan kapanpun. Maka sarana untuk belajar sangatlah banyak. Sebuah arti, maka tidak ada alasan kita di akhirat tidak mengetahui hukum salat. Tidak ada lagi alasan bahwasanya saya tidak mengetahui hukum riba.
Tidak ada lagi alasan saya ternyata tidak memahami bahwasanya ini adalah hak seorang istri, atau seorang istri mengatakan saya tidak tahu ini adalah hak seorang suami. Tidak ada. Karena kewajiban-kewajiban di akhirat Allah Azza wa Jalla akan pertanyakan. Jadi seorang akan diadab di akhirat karena kewajiban yang dilalaikannya dan larangan-larangan yang dia langgar. Maka paling tidak kita mempelajari ilmu ini yang wajib hendaknya kita kedepankan. Hal-hal yang wajib hendaknya kita lakukan dan amalkan dan tunaikan sehingga kita terlepas dari pertanyaan Allah Azza wa Jalla. Adapun hal-hal yang sunnah, maka kebaikan di atas kebaikan. Maka dengan belajar kita mempelajari kewajiban-kewajiban, mempelajari apa itu dosa, mempelajari apa itu larangan, mempelajari apa itu pembatal-pembatal keislaman seseorang, sehingga kita lebih menjaga diri dan berhati-hati dari amalan kita yang kita lakukan setiap hari. Bahwasanya di sana ada kewajiban yang Allah wajibkan atas kita, mentauhidkannya, mengesahkannya, beribadah hanya kepadanya. Dan itulah hak seorang haknya Allah Azza wa Jalla atas hambanya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadrina ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah?" Ketika Mu'adz di Rasulullah di depan, Mu'adz di belakang. Rasulullah bertanya, "Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa haknya Allah kepada hambanya dan apa haknya hamba kepada Allah Azza wa Jalla?" Maka Mu'adz mengatakan, Allah Rasulullah alam, Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya. Rasulullah mengatakan, haqqullah 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'. Haknya Allah terhadap hamba, yaitu hamba wajib lakukan, tunaikan hal tersebut, yaitu hendaknya dia menyembah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Dari ibadah dan tidak mensekutukan Allah, itu hak Allah Azza wa Jalla, kewajiban yang kita wajib tunaikan, yang kelak Allah akan tanya dan seorang akan diadab olehnya karenanya. Lalu haknya hamba kepada Allah Azza wa Jalla adalah Allah tidak mengadab orang-orang yang menyembahnya dan tidak pernah berbuat syirik. Orang-orang yang tidak pernah berbuat syirik, maka Allah tidak mengadabnya. Ini adalah haknya hamba terhadap Allah Azza wa Jalla. Maka kajian kita sejatinya malam ini adalah kajian yang sifatnya kita sama-sama mengintrospeksi diri, muhasabah amalan kita dan ilmu kita. Kita mempelajari pembatal keislaman sebagai bahan pertimbangan, sebagai bahan itu tafakkur, menghayati, mengamati, melihat amalan-amalan kita. Jadi jelas kajian kita adalah kajian sangat mengedepankan kepada masing-masing kita sendiri. Pernahkah kita melakukan hal ini untuk kita bertaubat? Pernahkah kita melakukan kesyirikan untuk kita bertaubat? Pernahkah kita terjatuh dalam pembatal-pembatal keislaman untuk kita memperbaiki? Jadi kita dengan demikian jauh dari fitnah-fitnah orang-orang yang mengatakan bahwasanya dakwah sunnah adalah takfiri. Dakwah takfir, suka mengkafirkan orang lain. Iya, karena kita membaca kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu pembatal keislaman. Namun kita terlepas dari itu semua dan kita terbuka, tidak ada yang tersembunyi, bahwasanya kajian kita adalah kajian yang mengajari kepada kaum menjauhkan mereka dari hal-hal yang merupakan penyimpangan dan di antaranya adalah pembatal keislaman seorang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan sisa pembahasan yang kemarin. Masih kita pembatal kedua, pembatal keislaman yang kedua, yaitu menja'ala bainallah wa bainahu wasa'id yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkal 'alaihim kafara jama'an. Yaitu pembatal keislaman yang kedua adalah barang siapa yang menjadikan antara dia dan Allah perantara-perantara, yang mana perantara tersebut dia berdoa kepadanya, dia berdoa kepada perantara tersebut dan juga dia meminta syafaat kepadanya dan juga bertawakal kepadanya, maka dia telah kafir secara ijma'. Teks daripada kitab ini. Maka
pembahasan yang sangat besar dan berat kiranya, maka hendaknya kita luangkan waktu untuk kita mempelajarinya, memahaminya, dan mentafsir, memperinci pembahasannya. Tidak kita mengambil secara kasat mata, tidak kita mengambil secara tekstual daripada kitab ini, akan tapi ada penjelasan para ulama yang kita harus pahami. Makanya di dalam kajian kemarin kita telah menjelaskan tentang doa. Bahwasanya di antara kesyirikan yang mana orang itu menjadikan perantara di dalamnya doa. Berdoa kepada Allah Azza Jalla meminta kebaikan, terhindar dari mudarat adalah orang berdoa. Di dalam berdoa ini telah kita jelaskan kemarin bahwasanya banyak pembagiannya. Namun kita butuhkan pada kajian kita Nawaqidul Islam, pembatal keislaman, atau yang kita butuhkan pada kitab ini adalah sesuatu perincian yang sifatnya berkenaan dengan kitab. Kita tidak terlalu merinci lebar. Kita hanya fokus pada mana doa yang dihukumi syirik yang dapat membatalkan Islamnya seorang. Kita lanjutkan pada contoh kedua, yaitu tentang tawakal. Pada halaman 22, sanian at-tawakkul, yaitu at-tawakkal, bertawakal. Termasuk ibadah yang mulia, termasuk amalan hati. Amalan hati. Bahwasanya amalan hati, ibadah hati ini ibadah yang paling mulia. Lebih mulia daripada amalan-amalan yang nampak. Amalan hati, ibadah yang dilakukan oleh hati adalah amalan yang paling mulia daripada amalan-amalan yang nampak. Kenapa? Karena amalan hati ini yang mengetahui dia sendiri dan Allah Azza wa Jalla. Adapun amalan yang nampak dari salat, baca Quran, dan bersedekah, berzakat, berhaji, maka semua orang melihatnya. Jadi di dalam pandangan seseorang, dia akan mengatakan bahwasanya dia adalah orang saleh. Dia salat, dia mengaji, masya Allah, rajin dia ibadah, qiyamul lail, baca Quran, bersedekah, rajin dalam nampaknya. Akan tapi belum tentu dia ikhlas dan belum tentu amalannya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, adapun amalan hati maka dia yang merasakannya dan Allah yang mengetahuinya, sehingga lebih mulia amalan hati daripada amalan yang nampak. Ketika Allah Azza wa Jalla menetapkan takdir dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Sesungguhnya ada di antara kalian beramal dengan amalan surga sampai dekat ia dengan surga, fasbiqu alaihi alkitab, hanya saja alkitab, takdir dia di Lauhul Mahfuz mendahulinya. Maksudnya adalah dia mengamalkan amalan surga, kan tapi dia ditakdir Allah Azza wa Jalla dia penduduk neraka. Fasbiqu alaihi alkitab fay'amal bi'amali ahli an-nar fayadkhulha. Namun suratan takdir mendahulinya bahwasanya dia penduduk neraka, di akhir hayatnya dia mengamalkan amalan neraka yang dapat memasukkan seorang dari ke neraka sehingga dia masuk neraka. Lihat, awal daripada kehidupannya adalah beramal saleh, puasa dan zakat, bersedekah. Akan tapi dia menutup akhir hayatnya dengan amalan neraka, dia masuk ke neraka. Dalam hadis lain disebutkan lafaznya adalah fima dhahara linnas, sebagaimana yang nampak di hadapan manusia. Ternyata amalan saleh yang merupakan pendekat ia kepada surga hanya yang nampak saja di hadapan manusia. Dia salat, masya Allah, dia qiyamul lail, dia baca Quran, akan tapi itu yang nampak bagi manusia. Ternyata hatinya adalah Allah yang lebih tahu dari dia. Itu amalan yang nampak. Akan tapi amalan yang tersembunyi, maka ketika seorang benar dalam amalannya, maka dia akan benar, karena tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Lawan daripada yang kita sebutkan tadi, hadis yang menceritakan bahwasanya ada seorang kafir yang memerangi Rasulullah SAW dan para sahabat dan banyak membunuh para sahabat di medan peperangan. Akan tapi Allah Azza wa Jalla memberikan dia petunjuk hidayah Islam, dia masuk surga. Bayangkan ketika perang mengamuk,
Dia berbalik arah yang tadinya melawan Islam, dia berbalik arah melawan orang kafir, membunuh orang kafir dan dia meninggal di sana. Amalannya dan umurnya penuh dengan kesyirikan dan dosa, akan tapi Allah Azza wa Jalla menutupnya dengan surga, yaitu berjihad. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis, amila qalilan ujira katsiran. Dia beramal sedikit, akan tapi Allah berikan ganjaran pahala yang besar. Dia belum salat, belum berwudu, akan tapi dengan bekal la ilaha illallah, masuk Islam, hidayah Allah berikan pada dia ketika dalam peperangan, bekal dia masuk surga. Lihat betapa Allah Azza wa Jalla memberikan dia hidayah dan akhir daripada kehidupannya adalah yaitu Islam dan masuk surga. Maka seandainya orang melihat nampaknya orang tersebut kafir dan dia terbunuh di atas kafir, nampaknya, akan tapi di sisi Allah Azza wa Jalla ternyata termasuk ahli surga. Maka amalan hati ini perlu kita memperbaikinya, memperbaiki apa yang ada dalam hati kita. Di antara tawakul, tawakul adalah termasuk amalan hati yang kita mengetahuinya dan antara dia dan Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita memberikan pembagian sehingga yang berkenaan dengan pembahasan kita yaitu pembatal keislaman, kita hendaknya mendefinisikan tawakal ini. Apa itu tawakal? Para ulama mengatakan at-tawakkul huwa tafwidu jami'il umur 'ala Allah. Lihat definisi tawakal. Ini termasuk bahasa Indonesia juga tawakal. Bukan berserah diri, bukan. Tawakal istilah Arabnya. Berserah diri lain lagi istilah Arabnya. Taukil atau istislam. Tawakal adalah menyerahkan semua perkara kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tawakal. Menyerahkan semua urusan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa sidqil i'timad alaihi ma'al amal. Dan jujur dalam berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan disertai dengan amal. Itu tawakal. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah dan jujur dalam menyerahkan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir hendaknya dia beramal dalam disertai dengan amal ketika menyerahkan urusannya. Demikian. Contohnya seorang ingin selamat, ingin melintasi sungai yang deras, tapi dia tawakal, yaitu menyerahkan urusan kepada Allah Azza wa Jalla. Seandainya Allah berkehendak memindahkan saya ke ujung sana, akan tapi tanpa amal. Bahkan ini bukan namanya tawakal. Akan tapi seorang yang ingin melintasi sungai, makanya dia bertawakal dengan beramal, mencarilah sebuah kayu yang dapat mengantarkan ia ke ujung sungai sana, sehingga itulah yang dikatakan tawakal. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis menggambarkan betapa tawakal ini sesuatu yang sangat mulia sekali dan harus bersama dengan amal. Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama rizqut tayr taqdu himasan wa taruhu bitanan." Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, maka seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla seperti bertawakal burung, di mana di pagi harinya dia pergi mencari makanan, di sore harinya dia pulang dengan perut yang kenyang. Maka Rasulullah mengatakan seandainya kalian benar-benar bertawakal, makanya definisi tawakal adalah menyerahkan semua urusan dan jujur dalam menyerahkan urusan tersebut bersama dengan amal. Seperti burung yang tadi pagi harinya dia kelaparan lalu dia pergi, dan perginya ia adalah amal, usaha yang dilakukannya. Ini tawakal. Kita membagi tawakal menjadi dua. Tawakal ibadah. Tawakal ibadah karena dia adalah ibadah mulia, ibadah hati, maka tawakal yang pertama adalah ibadah yang harus kita pahami, yaitu menyerahkan segala urusan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa huwa min tamamil iman wa alamati as-sidqi. Bahkan tawakal itu termasuk sempurnanya keimanan seorang dan tanda-tanda kejujuran imannya seseorang. Allah mengatakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ini dalilnya bahwasanya jikalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, maka bertawakallah jikalau kalian orang-orang beriman. Jadi seorang jikalau dia beriman kepada Allah, maka hendaknya dia bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya tawakal dikatakan adalah penyempurna iman, bahkan tanda kejujuran daripada imannya.
Dan Allah Azza wa Jalla memberikan balasan kepada orang yang bertawakal dan orang-orang yang jujur dalam bertawakal. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal, menyerahkan semua urusannya kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan mencukupinya. Innallaha balighu amri, karena sesungguhnya Allah lah yang dapat memberikan perkaranya luang, yang memudahkan segala urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, dan Allah telah menjadikan setiap sesuatu adalah ukurannya. Jadi kita diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dan bukan untuk yang lain. Makanya dalam pembagian yang kedua di antara tawakal adalah tawakal syirik. Lawan daripada tawakal ibadah. Setelah kita memahami bahwasanya tawakal ibadah adalah menyerahkan semua urusan kepada Allah, maka tawakal syirik adalah menyerahkan semua urusan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka tawakal syirik inilah yang menjadikan poin penting dalam pembatal keislaman. Kenapa? Karena dia adalah tawakal syirik, dan syirik merupakan pembatal keislaman seseorang yang nomor satu, yang nomor pertama. Tawakal syirik adalah dapat dipahami setelah kita memahami tawakal ibadah. Makanya di sini disebutkan wa huwa ayatawakkal ala ghairillah fi ma la yaqdir alaihi illallah. Dikatakan tawakal syirik jika seorang menyerahkan semua urusannya kepada selain Allah Azza wa Jalla, namun pada hal-hal yang tidak dimampui oleh orang lain. Dan kita dan Syekh di sini menyinggung hal ini karena banyak sekali orang-orang menyerahkan segala urusan kepada orang lain pada hal-hal yang dia tidak mampu sejatinya. Seperti orang-orang yang datang ke dukun. Dukun tidak mampu sejatinya melakukan hal-hal yang sifatnya itu kekhususan Allah Azza wa Jalla. Yang merupakan kekhususan Allah, tidak bisa dukun tersebut melakukannya. Seperti memberikan kesehatan atau menyembuhkan penyakit, dukun tidak bisa melakukannya. Sampai pun dokter yang mereka dah belajar tidak bisa melakukannya. Buktinya ada di antara pasien-pasien yang memang ditakdirkan meninggal dunia di rumah sakit, padahal dia di rumah sakit, seharusnya dia sehat. Akan tapi bukan kesehatan ada pada dokter yang memberikan resep, akan tapi Allah Azza wa Jalla yang memberikan kesehatan tersebut. Makanya seorang tidak boleh tawakal kepada dokter tersebut, tidak boleh tawakal berserah diri menyerahkan kesehatan kepada obat yang diberikannya, bukan. Kita hanya menyerahkannya kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya di antara hal yang perlu kita pahami di sini, perkataan seseorang yang mungkin sering kita mendengarnya, yaitu dia mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Masya Allah wa syi'ta. Apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Ini adalah sebuah kata yang sifatnya biasa kita ucapkan, akan tapi maknanya besar karena dia menyamakan antara Allah dengan orang lain. Masya Allah, misalnya terjadi sesuatu, kita ta'ajub olehnya. Apa yang Allah kehendaki ini, dan engkau juga berkehendaki. Makhluk pada kehendakan atau pada takdir yang Allah takdirkan. Maka ini adalah dihukumi syirik besar. Syirik besar. Sebuah perkataan yang ringan. Masya Allah wa syi'ta. Di dalam pembahasan tawakal yang kita hukumi syirik besar adalah seperti seorang mengatakan tawakkaltu 'ala Allah wa 'alaik. Saya berserah diri kepada Allah dan juga kepadamu. Ini hukumnya adalah syirik besar karena dia menyerahkan segala urusan kepada Allah dan juga kepada manusia. Padahal di dalam definisi tawakal tadi kita berikan definisinya adalah menyerahkan semua urusan hanya kepada Allah dan jujur dalam bertawakal. Dan juga tawakal syirik adalah bertawakal menyerahkan segala urusan kepada selain Allah pada hal yang tidak dimampui. Maka ketika seorang mengatakan kepada orang lain, saya berserah diri kepada Allah dan juga engkau, maka dia menyamakan Allah dengan orang lain. Karena tawakal ini adalah kekhususan Allah Azza wa Jalla, yang hanya melakukan adalah Allah ketika seorang menyerahkan semua urusannya. Adapun tadi yang kami singgung Masya Allah wa syi'ta adalah pada asalnya adalah syirik kecil. Yang tadi saya katakan syirik besar, yang benar adalah syirik kecil karena dia sebuah bahasa yang diucapkan
akan tapi dia akan menjadi syirik besar ketika seorang dengan hatinya sepenuhnya kembali kepada orang tersebut. Seorang kagum apa yang Allah telah takdirkan, apa yang Allah kehendaki dan juga engkau. Ini sebuah perkataan, akan tapi jika dibarengi dengan hati, dengan rasa pengagungan kepadanya, seakan-akan dialah yang berkehendak, maka ini akan berubah menjadi syirik besar. Dan juga di antara syirik besar adalah ini masalah hati, karena tawakal adalah masalah hati, yaitu keyakinan yang ada di hati seperti ar-rukun ilal makhluk, yaitu seorang senang, tenang kepada seorang yaitu makhluk, fima la yaqdir alaih illallah. Seorang begitu tawakal kepadanya, berserah diri kepada dia, namun pada hal-hal yang tidak dimampui kecuali Allah Azza wa Jalla, seperti adalah memberikan kesehatan, kesembuhan. Maka ini tidak boleh, karena seorang yang sakit ketika dia bersandar kepada orang yang memberikan resep seperti dokter, maka bersandarnya ia kepada dokter syirik besar. Akan tapi jikalau dia berserah diri kepada dokter dalam artian bahwasanya dokter itu bisa memberikan resep, dia hanya perantara saja, maka ini yang dibolehkan. Adapun jikalau dia meyakini sang dokter tersebut dapat memberikan kesembuhan sehingga dia menyerahkan kesembuhan tersebut kepada sang dokter, maka ini yang dihukumi syirik besar yang kita khawatirkan dapat mengeluarkan seorang dari agama Islam, yaitu masuk dalam perantara, yaitu menjadikan perantara selain Allah Azza wa Jalla, yaitu menjadikan antara dia dengan Allah Azza wa Jalla perantara. Seharusnya dia hanya mohon kepada Allah saja dalam menyembuhkan dan juga memberikan manfaat, akan tapi dijadikannya dokter tersebut sebagai perantara mendapat menyembuhkan, sehingga hatinya hanya tunduk kepadanya. Ini adalah tawakal yang sifatnya tawakal syirik, menyerahkan urusan kepada selain Allah Azza wa Jalla pada hal-hal yang sifatnya tidak dimampui oleh orang tersebut. Adapun jikalau kita menyerahkan orang lain urusan dan dia mampu, maka ini namanya taukil, kita mewakilkan sesuatu, dan ini boleh. Bukan tawakal namanya kan, tapi taukil. Sebagian ulama mengatakan tawakal, yaitu mewakilkan sesuatu kepada orang lain dan dia mampu. Minta tolong kepada saudara, antarkan barang ini kepada temannya dan dia mampu, maka ini namanya taukil, yaitu diwakilkan. Jadi bukan namanya tawakal, karena tawakal itulah menyerahkan urusan kepada Allah Azza wa Jalla, sedangkan dia hanya meminta tolong untuk dibantu mengantarkan barangnya kepada orang lain. Berikutnya nomor 3 di antara contoh yang disebutkan oleh Syekh di sini asy-syafa'ah, yaitu meminta syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat adalah sebelum kita masuki definisinya, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yaitu pengarang kitab ini, memberikan kaidah atau menulis kaidah yang sangat bagus di dalam kitabnya Al-Qawaidul Arba', saking pentingnya pembahasan syafaat. Makanya beliau sebutkan di sini di antara orang-orang yang membuat perantara, dijadikan perantara tersebut sebagai syafaat yang akan mengantarkan dia kepada. Oleh pentingnya syafaat ini, maka beliau memberikan atau menulis kaidah dalam kitabnya Al-Qawaidul Arba'. Beliau mengatakan al-qaidatul tsaniyah, kaidah nomor 2 adalah annahum yaqulun, sesungguhnya mereka mengatakan ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim, kami tidak berdoa kepada perantara tersebut dan kami tidak menghadap kepadanya illa li talabil qurbah wasyafa'ah, kecuali untuk mencari pendekatan dan juga syafaat. Fadalilul qurbah qauluhu ta'ala, dan dalilnya qurbah Allah berfirman walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah Azza wa Jalla wali-wali, yaitu perantara-perantara. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa, tidak kami sembah mereka melainkan supaya ia mendekatkan kami kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka mengatakan ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka, illa liyuqarribuna ila Allah zulfa,
Jadi perkataan mereka adalah kontradiksi. Mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mencari kedekatan. Berarti dia menyembah perantara tersebut, akan tapi niatnya menyembah apa? Untuk mendekatkan ia kepada Allah Azza wa Jalla sedekat-dekatnya. Dan begitu mereka menyembah perantara tersebut. Yang mereka mengatakan kami tidak menyembahnya, akan tapi mereka menyembahnya hanya saja niatnya adalah untuk dijadikan perantara yang dapat mengantarkan ia kepada Allah Azza wa Jalla atau mendekatkan ia kepada Allah Azza wa Jalla. Syafaat ini gampangnya, ini istilah Arab, istilah fikih juga. Syafaat ini di dalam fikih ada pembahasannya, yaitu asy-syuf'ah. Syuf'ah. Gambarannya adalah kita ingin meminta bantuan kepada presiden, namun kita yang akan datang tentu tidak akan dikenal. Maka kita minta bantuan kepada orang-orang yang dikenal oleh presiden tersebut. Atau kita minta bantuan kepada kepala desa misalnya. Tentu kita cari orang-orang yang dekat dengan beliau, orang-orang yang bawahan beliau, orang-orang kantoran yang dapat memintakan kita bantuan tersebut. Maka tersebut namanya syafaat. Syafaat namanya. Seperti orang-orang kafir Quraisy menjadikan patung tersebut yang dia sembah sebagai perantara antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Karena sejatinya orang kafir Quraisy menyembah patung tersebut niatnya adalah sebagai perantara yang akan mendekatkan ia kepada Allah Azza wa Jalla. Namun hakikatnya ia menyembahnya. Makanya Allah Azza wa Jalla menghukumi mereka orang-orang musyrik yang akan kekal di alam api neraka. Syafaat maknanya di sini adalah at-tawassut li ghairillah azza wa jalla li jalbi al-manfa'ah wa daf'i al-madarrah. Syafaat itu adalah membuat perantara, penengah bahasa kita, penengah. Ya kita menjadikan orang lain penengah antara kita dengan orang tersebut. Sebagaimana patung penengah antara orang musyrik dengan Allah azza wa jalla. Jadi syafaat adalah penengah kepada selain Allah azza wa jalla untuk mendapatkan kebaikan atau menolak kemudaratan. Itu syafaat. Menjadikan seorang perantara antara dia dengan yang lain dalam mendapatkan kebaikan dan juga menolak mudarat. Seperti orang-orang kafir Quraisy ketika mereka mengadu kepada Abu Talib, bahwasanya dia mengatakan Nabi Muhammad SAW sebelum awal-awal sebelum ada wahyu, sebelum turun wahyu, maka orang-orang kafir Quraisy mereka mengadu kepada Abu Talib bahwasanya Nabi Muhammad mengganggu mereka. Maka mereka datang ke Abu Talib. Setelah mereka berdialog, bahwasanya Abu Talib membela yaitu anak saudaranya. Bahwasanya yang salah adalah orang-orang kafir Quraisy. Itu namanya meminta Abu Talib sebagai penengah. Jadi pembahasan secara umum, pembahasan isti'anah, wastighatsah dan juga berdoa, bertawakal ini adalah yaitu lijalbil manfaah wa daf'il madarrah, yaitu mendapatkan kebaikan, manfaat dan juga menolak mudarat. Ini inti masalahnya. Sehingga istilahnya beda. Orang meminta tolong kepada mayit untuk mendapatkan kebaikan, untuk terhindar dari mudarat. Orang minta-minta kepada jin, memberikan sesajen kepada jin dan juga seterusnya adalah masalah ini, yaitu ingin kebaikan dan terhindar dari kejelekan. Itulah kehidupan manusia, ingin selamat dari kejelekan dan ingin selalu mendapatkan kebaikan, sehingga mereka jadikan larangan-larangan Allah Jalla sebagai perantara yang mereka lakukan sebagai penengah. Makanya adalah kenapa mereka tidak langsung memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang menjadi masalah. Makanya mereka dihukumi orang-orang yang musyrik, karena seharusnya tawakal hanya kepada Allah. Dia menjadikan seseorang atau orang lain atau jin atau kayu atau batu sebagai perantara selain Allah Azza wa Jalla. Kejadian di Pulau Jawa kalau tidak salah, yaitu ada istilah batu penari. Ikhwan ada yang tahu batu penari? Terkenal sekali, anak kecil yang punya batu, Masya Allah, itu ajaib sekali batunya, dapat memberikan kesembuhan pada orang yang sakit. Makanya orang berbondong-bondong kepadanya dan meminta kesembuhan.
entah diapakan, batunya dioleskah sehingga orang yang sakit bisa sembuh. Ya, itu terjadi. Ini namanya perantara, batu perantara antara orang yang sakit dengan Allah Azza wa Jalla. Maka di sini ada dua kemungkinan. Kalau dia meyakini Allah sebagai penyembuh, batu hanya perantara, maka dia juga jatuh dalam kesyirikan. Tetapi jikalau dia meyakini batu sendiri yang menyembuhkan, maka ini adalah lebih parah lagi. Belum lagi ada seekor sapi yang sangat ajaib juga, sehingga kotorannya pun menjadi tempat berkah. Ini adalah keyakinan-keyakinan yang didasari kebodohan di dalam memahami tawakal, isti'anah, istighatsah, demikian. Apa tujuan mereka mencari berkah pada kotoran sapi tersebut? Mencari manfaat dan juga terhindar dari mudarat. Itu tujuannya. Dan syafaat ini dibagi dua. Syafaat dibagi dua sehingga kita mengetahui mana yang diinginkan dalam kitab ini. Kita telah memberikan definisi syafaat, maka kita membagi syafaat sehingga syafaat yang dapat membatalkan Islam seorang adalah yang mana. Makanya kita membagi dua. Pertama adalah syafaat al-manfiyah, syafaat yang dinafikan. Maka ini adalah syafaat asyirkiyah. Maka syafaat inilah yang akan mendapatkan yang dapat mengeluarkan seseorang dari agamanya, yaitu maka natutlab min dunillah fi ma la yaqdir alaihi illallah. Syafaat manfiyah, syafaat yang dinafikan, yang dihukumi syirik adalah syafaat yang dicari selain Allah Azza wa Jalla pada hal-hal yang tidak dimampui kecuali Allah Azza wa Jalla. Katalah bil maghfirah wat tawajuz wat tajawuz anil dzunub, seperti minta ampun dan juga memaafkan. Ini meminta ampun, seharusnya seorang meminta kepada Allah Azza wa Jalla secara langsung, akan tapi dijadikannya seseorang sebagai perantara, dibuatnya syafaat seperti orang kafir Quraisy menjadikan patung sebagai seorang yang mulia yang dapat mengantarkan niat baik mereka, yaitu niat agar Allah ampunkan dosa mereka lewat patung tersebut. Tidak perlu membuat perantara seperti itu. Seharusnya hanya mereka meminta istighfar kepada Allah Azza wa Jalla dan Allah Maha mendengarnya. Namun ketika mereka ingin agar Allah mengampuni dosa mereka, mereka menganggap bahwasanya mereka orang-orang kotor sehingga dijadikan patung tersebut perantara, maka lihat Allah Azza wa Jalla membalas perbuatan mereka dengan mengekalkan mereka di neraka. Maka ini adalah syirik hukumnya, syafaat yang dinafikan, yaitu syafaat yang dicari dalam minta ampun, dalam memaafkan, yaitu terhindar dari dosa, dijadikannya perantara sebagai perantara yang dapat mengantarkan ia kepada Allah Azza wa Jalla dalam memaafkan. Istighfar kepada Allah Azza wa Jalla telah ada contohnya. Kita diperintahkan untuk istighfar, astagfirullah, meminta ampun kepada Allah. Itu yang diajarkan. Kenapa harus menggunakan perantara-perantara atau membuat patung-patung untuk mendekatkan ia kepada Allah Azza wa Jalla? Dan itu adalah nampak dan itu terjadi sebagaimana Allah ceritakan tadi yang kita bacakan ayatnya, wallazina tattakhazu min dunihim awliya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah wali-wali, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, tidaklah kami sembah mereka, yaitu patung tersebut, hanya saja agar patung tersebut memintakan kepada kami ampunan, agar patung tersebut mendekatkan kami kepada Allah Azza wa Jalla sedekat-dekatnya. Jadi itu niat mereka. Yang kedua adalah yang terakhir, syafa'ah al-muthbitah, yaitu syafaat yang ditetapkan. Ini adalah ada syafaat yang dibolehkan, yaitu syafaat muthbitah namanya. Wa hiya allati tutlab min Allah, yaitu syafaat yang dicari dari Allah Azza wa Jalla. Syafaat yang dilarang dicari selain Allah. Adapun syafaat yang dibolehkan yaitu diminta kepada Allah Azza wa Jalla. Ini ada dua syarat dalam syafaat yang dibolehkan. Dua syarat. Pertama, an tutlab min Allah, hendaknya dicari dari Allah. Yang kedua, wa ayya'zanallahu lil masyfu' wa yardahu, dan hendaknya Allah meridai orang yang diberikan syafaat padanya. Seperti Nabi kita Muhammad SAW di akhirat, di alam di padang mahsyar, beliau sebagai pemberi syafaat, yaitu yang akan memindahkan keadaan umat ini menjadi
al-qada, yaitu agar Allah Azza wa Jalla selesaikan urusan mereka, apakah mereka ke neraka atau ke surga. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat. Akan tapi Allah sudah izinkan Nabi Muhammad dan juga meridainya, dan ini adalah merupakan syafaat yang dibolehkan karena Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, irfa' ra'sak washfa' tushaffa', angkat kepalamu dan mintalah syafaat. Maka dari sini kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad diizinkan untuk memberikan syafaat sebagai perantara penengahan antara umatnya dengan Allah Azza wa Jalla. Maka dengan demikian dapat dipahami bahwasanya ada dua syafaat. Syafaat yang membatalkan Islam seseorang adalah syafaat yang syirik, yaitu diminta kepada selain Allah Azza wa Jalla dalam hal yang sifatnya tidak dimampui kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka dengan demikian selesailah pembahasan pembatal keislaman yang kedua dengan contoh-contohnya dan pembagian-pembagiannya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya yang kiranya ada soal jawab sedikit. Waalaikumsalam. Anak ini termasuk kawan-kawan sendiri kan tidak. Waktu saya anak sakit, dokter. Tapi kalau tidak ke dokter itu tidak mau anak. Tapi niatnya Dia itu pintar gitu lah. Dia tahu yang kanannya. Kalau ke dokter lain itu tidak sembuh. Ya, insya Allah tidak termasuk kalau memang niatnya, karena ini dokter adalah lebih pintar, lebih tahu daripada dokter lain. Dan itu bisa saja. Ya, kalau sifatnya penyakit yang sifatnya mungkin tidak bisa dilihat orang lain, bisa saja. Kalau niatnya adalah saya lebih senang sama dokter ini dan lebih ramah juga, lebih bagus, dan itu wajar, dibolehkan. Karena sebagian dokter tuh cuek sekali, tidak begitu respon kepada pasiennya, sehingga orang pun tidak suka sama dia. Dia hanya suka sama satu dokter yang dia biasa dan ramah dan juga Masya Allah. Dan hendaknya di hati hanya Allah yang menyembuhkan. Dokter yang kita kagumkan ini tetap dia sebagai perantara saja. Perantara yaitu memberikan sebab saja, memberikan resep. Sejatinya yang menyembuhkan Allah Azza wa Jalla, walaupun kita mengagung-agungkannya. Demikian. Kalau muslim bagaimana kalau dia muslim? Ya, orang non muslim wallahu alam, mungkin karena dia orang non Islam, tidak pernah belajar, maka dia bisa saja meyakini dokter tersebut adalah penyembuh. Yang pernah belajar insyaallah akan paham juga seperti kita. Karena mereka orang-orang Nasrani, mereka meyakini Allah Azza wa Jalla penyembuh. Seharusnya. Adapun orang-orang yang memang jauh dari ilmu, mereka juga belajar, maka bisa saja mereka meyakini bahwasanya penyembuh adalah dokter tersebut. Bahkan kita selaku orang muslim juga ada sebagian orang meyakini dokterlah penyembuhnya, bukan Allah. Sehingga terlalu berat hatinya untuk itu memberikan semua hatinya, harapannya kepada dokter saja. Maka kita bisa termasuk dalam hal tersebut. Seorang yang belajar, maka dia akan mengetahui Allah yang memberikan, adapun penyembuhnya adalah Allah Azza wa Jalla. Seperti kafir Quraisy yang kita sebutkan tadi, yang mengatakan kami tidak sembah mereka ini, hanya saja sebagai perantara agar Allah berikan kesembuhan. Demikian. Itu kaum musyrikin pada zaman Rasulullah SAW. Silakan. Kalau kita melaksanakan sholat atau sholat ibadah, kadang kita sholat takbiran terhadap kita sebagai apa-apa, takbirannya dengan Allahu Akbar, kita sebagai mula. Ada yang kadang begini, ada yang seperti kita. Gimana sebenarnya? Selesai takbiratul ihram. Alhamdulillah Allahu Akbar. Ada yang semula Ustaz. Allahu Akbar. Demikian. Ya. Demikian kalau kita ikut lihat orang, banyak hal yang kita akan dapatkan. Kalau kita membaca hadisnya Rasulullah SAW mengajarkan kita sholat, maka Allahu Akbar langsung menaruh di atas dada. Tidak ada diturunkan lagi. Karena yang melihat salatnya Rasulullah adalah para sahabat. Wa'il bin Hujr, sahabat Rasulullah, dia mengatakan, "Shalaitu ma Rasulullah sallam fa wada'a kaffai fawada'a yadahu al-yumna al-yusra ala sadr, gitu. Saya salat bersama Rasulullah dan dia menaruh tangan kanan di atas di atas dadanya. Itu cerita dari para sahabat yang melihat Rasulullah salat. Maka tidak ada tangan diturunkan. Maka yang menurunkan tangannya dia yang diminta keterangan.
Dari mana nih? Nah, apa dalilnya? Siapa yang melakukannya? Demikian. Jadi itulah kita belajar, kita bersyukur kepada Allah. Allah kasih kita ke jalan belajar. Ketika Allah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Iya, demikian. Takbir yang kedua. Berarti takbir setelah ketika i'tidal, ya. Berarti takbir setelah ruku bahasanya. Jenazah. Itu kifayah. Taib. Di sini memang ada perbedaan pendapat kalau soal jenazah atau salat Id. Ada di antara mereka mengatakan boleh dia sedekap. Maksudnya boleh diangkat, boleh enggak. Jelas di atas ini, di atas dada seperti biasa, cuman apakah diangkat atau tidak. Maka kalau kita baca hadis-hadis yang berkenaan dengan itu, maka tidak ada penukilan secara jelas bahwasanya Nabi mengangkat tangannya. Dalam Idul Adha, Idul Fitri dan juga salat jenazah tidak ada hadis yang tegas bahwasanya Nabi angkat tangan. Nabi hanya bersedekap gini aja. Ada sebagian ulama mengatakan Nabi mengangkat tangannya. Demikian. Karena keumuman kalau orang sholat ya angkat tangan ketika takbir. Tapi para ulama mengatakan tidak diangkat. Ya. Jadi ya, setelah takbir ihram kita angkat tangan, Allahu Akbar. Setelah itu kan ada 5 takbir atau 3 takbir. Itu bisa dikatakan masalahnya sifatnya luas. Kalau mau diangkat tangan pun juga tidak masalah. Kalau enggak pun tidak masalah. Jangan sampai itu membuat keributan saja. Masing-masing membaca dalilnya dan mengamalkannya. Kalau saya pribadi lebih cenderung tidak mengamalkannya. Lebih cenderung diamnya begini. Tapi sekarang kita di masyarakat yang umumnya orang angkat tangan agak sedikit beda ya. Demikian. Tapi lebih dekat dengan Nabi, ikut Nabi, maka kita tidak perlu angkat tangan. Begitu. Ada penjelasan dalam kitab fikih, insyaallah akan dibahas pada kitab fikih. Memang ada kalanya masalah beda pendapat kita sama-sama toleransi. Ada kalanya tidak boleh kita toleransi. Ini cara Nabi, ini saja. Yang lain ini tidak boleh. Ada kalanya. Ketika hadisnya jelas, dalilnya jelas. Sujud. Ya, termasuk pembahasan yang sifatnya dipresisikan para ulama juga. Masalah-masalah yang dipresisikan para ulama, apakah tangan dulu apa lutut dulu. Setelah saya pribadi membaca dalil-dalil yang berkenaan itu dan saya juga membahasnya, bahwasanya pendapat yang mengatakan tangan dulu itu lebih dekat dengan kebenaran. Sekalipun mungkin ada yang mengatakan lutut dulu. Tapi dari segi dalil yang saya melihatnya lebih dekat. Kenapa? Karena intinya sujud itu jangan sama seperti onta bilangnya. Kalau kita lihat onta, kalau kita duluan lutut akan ada suara bruk begitu. Kalau lutut duluan ada suara bruk. Nah, kita hindari suara tersebut. Kalau kita pakai tangan duluan akan aman, tidak ada hentakan tehal. Tidak ada hentakan sholat. Kalau seandainya orang sholat di atas kayu, maka tidak ada suara kalau tangan duluan. Makanya dia lebih dekat daripada menyerupai onta. La tabruk kama yabrukul ba'ir, kata hadisnya. Jangan kalian duduk turun sujud seperti sujud turunnya onta. Onta kalau duduk tuh ada suaranya bruk begitu ke tanah. Karena memang lututnya didahului. Nah, kita sholat hindari tangan duluan. Demikian. Itu yang lebih kuat insyaallah. Dan itu pendapatnya Syekh Al-Imam Al-Albani. Adapun orang lain, ulama lain mengatakan tangan dulu, lutut duluan. Intinya masalah khilafiyah yang sifatnya kita toleransi, kita masing-masing mengamalkan apa yang kita yakini dalam masalah ini. Tidak boleh kita menyerang orang lain, bahwasanya dia serupa dengan onta. Mentang-mentang kita pilih tangan duluan, ini tidak boleh, karena akan menjadi keributan. Ya, lebih dekat saya pribadi memilih tangan duluan, karena lebih aman, tidak ada suara. Lebih jauh dari menyerupai onta. Demikian.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.